Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Agra Prana dengan NIM 2001256697 akan mempresentasikan mata kuliah pabean imigrasi dan karantina terkait undang-undang terhadap pabean imigrasi dan karantina. Yang pertama itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pemahaman terhadap pengertian-pengertian tersebut yang dirumusannya ditetapkan dalam undang-undang dapat mencegah timbulnya salah pengertian dan penafsiran dalam melaksanakan pasal-pasal peraturan terkait. Nah, di sini dapat kita lihat isi undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut. Yang pertama itu ada kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang ini. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan untuk pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor. Dan dapat teman-teman baca ada banyak sekali isi dari undang-undang tersebut. Kemudian kita langsung saja untuk mempersingkat waktu masuk ke tanggung jawab pidana terhadap penyelundupan barang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan. Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan secara tegas merumuskan tindak pidana penyelundupan menjadi dua bagian, yaitu 1. Tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor. Yang kedua yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor. Bentuk kesalahannya adalah kesengajaan atau dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Sanksinya kumulatif penjara dan denda, yaitu pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian ada bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan. Yang pertama, tanggung jawab perorangan dalam tindak pidana penyelundupan. Kemudian, tanggung jawab pejabat Dirjen Bea dan Cukai sehubungan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Tentunya dalam kasus ini pejabat Dirjen Bea dan Cukai harus bertanggung jawab karena tidak mungkin terjadi penyelundupan tanpa tanda tangan beliau. Kemudian tanggung jawab bagi pengangkut barang sehubungan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Yang keempat, tanggung jawab pengusaha pengurusan jasa kepabeanan PJK dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab badan hukum perseroan, perusahaan, kumpulan yayasan, dan koperasi jika terjadi tindak pidana penyelundupan. Demikian pula halnya berkaitan dengan masalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak penyelundupan, baik pidana penjara maupun denda masih terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku penyelundupan. Bila kita perhatikan ketentuan yang ada mengenai sanksi ini sebagai mana terdapat dalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 hanya dikenakan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Sanksi pidana 8 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah ini dianggap terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan untuk masa sekarang dan mendatang. Mengingat
tidak sebandingnya keuntungan yang diperoleh bila dibandingkan dengan membayar denda sejumlah tersebut, di samping juga merugikan negara. Nah, untuk itu perlu ketentuan mengenai sanksi ini. Diharapkan dapat diperberat terhadap pelaku penyelundupan sehingga tindakan penyelundupan dapat ditekan seminimal mungkin. Kemudian kita masuk ke dalam permasalahan hukum kepabeanan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995. Jadi pasal 102 UU Nomor 10/1995 yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal tersebut di atas adalah kurang tegas sebab dan penjelasan dinyatakan bahwa pengertian tanpa mengindahkan adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Kemudian kita masuk ke Pre-Shipment Inspection atau PSI. Karena masih terjadinya penyelundupan melalui praktek under invoice yang merugikan keuangan negara, diusulkan untuk memperlakukan pre-shipment inspection sebagai salah satu solusi untuk mencegah terjadinya penyelundupan barang impor. Adapun pertimbangan perlakuan PSI antara lain: 1. Menjamin kebenaran asal-usul volume, kualitas, harga, dan nomor pos tarif. 2. Mencegah terjadinya under invoice dan melindungi industri dalam negeri dari adanya barang selundupan. Yang ketiga yaitu mengamankan penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pungutan impor. Yang keempat yaitu untuk pengendalian penggunaan visa. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.